Kalau Januari udah pelaksanaan. Ini kebetulan nih sekarang nih bulan apa nih, bulan Sya'ban. Bulan Syaban sih. Ya, sekarang kebetulan bulan Sya'ban. Kemungkinan banyak nih teman-teman yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan bulan Sya'ban ini. Apa sebetulnya, apa sehingga orang-orang tuh ada yang mengatakan bulan Sya'ban ini syahrullah kalau nggak salah. Iya. Benar ya? Iya. Jadi apa fadilahnya, hikmahnya sehingga orang berkata, bulan ini harus banyak-banyak ibadah. Yang benernya kayak gimana? Sebenarnya Pak Ustaz, maaf deh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menciptakan kebaikan-kebaikan di setiap detik, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan setiap tahun. Makanya apa sih kita sekarang ini ada namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan bulan Ramadan ya? Itu untuk tolak ukur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman ya. Kata Al-Quran kan inna idata syuhuri indallahi isnasara syahran ya. Bahwasannya ya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan. Januari bukan? Ya. Kalau Januari udah pelaksanaan. Januari sampai Desember. Iya dong. Sebab di Al-Quran atau di hadis-hadis ya, bahkan di kitab-kitab kan tidak disebutkan di situ Januari atau Februari. Oh iya, lagu Gigi. Ada disebutkan kan Muharram. Bahkan salah satu yang disebut tadi 12 ada Isna Asara tadi, tapi minha arba'atul hurum. Ada empat bulan yang mulia. Yang salah satunya ya kita masuki ini namanya bulan Rajab. Ini memang bulan Rajab kemarin itu Ustaz, Masya Allah ya. Allah menciptakan bulan tadi untuk tolak ukur kita. Kan begini Ustaz, setiap waktu itu sangat berarti. Sangat berarti. Nah, bulan Rajab ini, kita bercerita bulan Rajab saja. Ya, siap, enggak apa-apa. Saat ini kita sudah merasa bulan Rajab. Tapi tahun depan insyaallah dikasih umur panjang. Ketemu lagi Rajab. Rajab itu Ustaz, kalau kita maknai ya, secara ini apa namanya? Secara umum dalam arti karena di bulan Rajab ini khususnya umat manusia yang khususnya umat Islam ya, ada yang namanya di situ tanggal 27 Rajab. Apa itu? 27 Rajab. 20 Rajab itu sudah masuk disebutkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Dikirim saya Isra Mi'raj itu tanggal 17. Tanggal 17 apa? 17 Agustus. 17 Agustus. Kemerdekaan. Iya. Makanya kan Allah itu maksudnya menempatkan di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini kan Nabi itu di Isra Mi'raj kan Ustaz ya. Kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj, masuk kayaknya Ustaz tidak cukup 1 hari lebar ya. Nanti ada season berikutnya. Makanya kita nih sekedar mengingatkan bulan Rajab itu, makanya kita mayoritas kita nih maaf bagi ada kalangan yang mungkin tidak ini kita nih ada yang namanya peringatan Isra Mi'raj tadi. Iya. Dilihat dari peringatan Isra Mi'raj tadi, itu untuk kita memahami bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu, kalau kita kutip dari kitab-kitab Duratun Nasihin saja, artinya kan Isra itu diperjalankan ya. Yang sudah masuk kalau kita lihat, misalnya dilihat dari kitab tafsir Jalalain sudah umumnya untuk kalangan mayoritas pondok pesantren pasti pakai kitab tafsir. Di situ juga dijelaskan kan ya, bahwa kan subhanalladzi asra, maha suci Allah itu zat asra yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Ya, abdihi. Jadi abdihi itu kan hambanya. Ya. Hamba Allah itu siapa? Kan memang mukhatabnya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada dasarnya Nabi Muhammad mempunyai umat. Iya, dan umat itu sebagai umat kita ini tunduk patuh pada Nabi, apa yang diibaratkan dengan Nabi. Makanya kita kan sebagai umat Islam pasti mengikuti apapun tingkahnya, sifatnya harus mengikuti Nabi. Disebut namanya ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi. Bukan hal perbuatan, sifatnya harus diikuti. Pikiran saya ittiba itu datang, mengikuti. Tiba aku datang apa mengikuti? Mengikuti ya. Ketika abdihi diisrokan hambanya itu Nabi Muhammad kan, karena saat itu tidak galau-galau Ustaz. Tidak semua umat Nabi angkat Isra. Dibela
yang Mustofanya pilihannya itu Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad. Ya, diambillah istilah itu untuk mengambil mandat sholat tadi. Iya. Nah setelah itu barulah segala sesuatunya Nabi merintahkan kepada umatnya. Ya, diumatkan memang dari Allah ya, melalui Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini masalah uswah. Apa uswah? Uswah itu suri tauladan contoh. Oh, bukan nama uang. Bukan, ada uswah di sana. Uswah itu kan sebuah contoh ya, suri tauladan. Nah di situlah kita kan mencontoh segala-galanya dengan Nabi. Bahkan ketika sholat tadi diisrokan tadi Nabi itu diperjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi terus dimi'rajkan. Ya, Nah, apa Nabi itu dimi'rajkan, diisrokan dari Masjidil Aqsa? Karena kiblat utama orang Islam itu kan di asalnya itu Masjidil Aqsa. Bukan kiblat. Iya. Setelah itu baru Ustaz. Tadi kan Jadi ada kiblat sebelum ke Aqsa tadi, Masjidil Aqsa tadi deh. Iya. Nah, perang tadi. Makanya kan di situ kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita ini harus mendatangi Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa itu Ustaz. Iya, karena di situ kan ibadah di situ kan istilah kayak ibarat pahalanya itu dilipat gandakan bahkan menjadi 1.000, 100 itu kan ya. Iya. Tuh. Nah setelah itu kita dimi'rajkan, Nabi Muhammad dimi'rajkan naik ya dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha.